Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Kelompok kami terdiri dari Silma Fuadina, Kiki Naili Agustina, Novia Rizkyana, Retno Triwirdiyati, dan juga Ilham Salamun Alim. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Kiki Naili Agustina, dengan NIM 2220031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat sombong, sifat yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Rasulullah pernah bersabda, "An Abdillahi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yadkhulul jannah man kana fihi qalbihi mithqalun dzarratin min kibarin." Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna taubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang hatinya terdapat sifat sombong seberat darah atau biji sawi. Seseorang berkata, sesungguhnya ada seseorang yang ingin agar pakaiannya bagus dan sepatunya bagus. Beliau bersabda, sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sifat sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini berisi tentang larangan-larangan orang untuk bersifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Kesombongan itu ada dua macam. Yang pertama, sombong terhadap hak dan sombong terhadap makhluk. Sombong terhadap kebenaran. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran itu dengan menolak kebenaran dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Meremehkan manusia itu merendahkan dan meremehkan orang lain. Memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya itu lebih dibandingkan orang lain. Sombong terhadap al-haq atau kebenaran. Yaitu sombong yang terhadap kebenaran, yaitu dengan tidak menerimanya. Setiap orang itu menolak kebenaran, maka dia itu telah sombong disebabkan penolakan tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi setiap hamba untuk menerima kebenaran yang ada dalam kitabullah dan ajaran Rasul. Orang-orang yang sombong dengan menolak sebagian al-haq, sebagian kebenaran, itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dan perkataan Rasulullah. Pokok kebenaran itu kembali kepada pada diri sendiri dan juga pondasi kebenaran dibangun di atasnya sendiri, atas keyakinannya diri sendiri. Yang kedua, ini ada sombong terhadap makhluk. Bentuk kesombongan yang kedua ini, sombong terhadap makhluk itu seperti meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini tuh muncul karena seorang itu bangga dengan dirinya dan merendahkannya. Hal ini seorang kalau bangga dengan diri sendiri dan menganggap diri sendiri itu lebih mulia dari orang lain, kebanggaan terhadap diri sendiri itu bawaannya sombong terhadap orang lain, meremehkan dan menghina serta merendahkan mereka baik dengan perbuatan maupun perkataan. Di antara bentuk-bentuk kesombongan terhadap manusia diantaranya adalah sombong dengan pangkat dan kedudukannya, terus sombong dengan harta, sombong dengan kekuatan dan kebenaran, sombong dengan ilmu dan kecerdasan, sombong dengan bentuk tubuh dan kelebihan-kelebihan lainnya. Orang yang sombong itu selalu merasa lebih dirinya itu lebih dibandingkan orang lain dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Padahal kalau kita renungkan, siapa yang memberitahu kecerdasan, pangkat, kesehatan, bentuk, semuanya juga dari Allah kan.
Kesombongan yang paling buruk itu adalah orang yang menyembuhkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Merasa dirinya lebih mulia dari orang lain itu tidak baik, maka ilmunya itu tidak akan bermanfaat. Aspek tarbawi dari hadis ini, yang pertama, wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat mendahulukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas perkataan siapapun. Yang kedua, mengganti sikap sombong dengan tawadu. Kebalikan dari sikap sombong kan sifat tawadu, yaitu merendah hati. Sikap inilah yang merupakan sikap terpuji yang salah satu dari sifat ibadur rahman. Termasuk buah dari ilmu yang paling agung adalah sifat tawadu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Triwidiarti, NIM 2220033. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rasa malu. Rasulullah SAW sering menyampaikan dalam hadis-hadis tentang sifat malu dan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wal haya'u syu'ban minal iman", yang artinya malu sebagian dari iman. Isi kandung, hal ini menunjukkan bahwa malu bersifat wajib, sebab seseorang apabila kehilangan rasa malu menyebabkan hilang salah satu cabang keimanan. Apabila cabang imannya hilang, berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna, maka sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman itu biasanya hukumnya wajib. Hadis yang kedua, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Di sini menjelaskan ada rasa malu yang tidak baik. Maka para ulama mengatakan bahwa seperti ini sebetulnya bukan rasa malu, tapi menunjukkan kelemahan dia. Sebab kalau dia punya rasa malu, seharusnya dia malu kalau dirinya tidak bisa. Dia harus malu kalau dirinya tidak bisa menuntut ilmu, padahal mereka bisa. Kalau seseorang benar malu, seharusnya dia menuntut ilmu. Malu secara bahasa yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak pantas atau menjaga diri dari sesuatu yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa malu ini tuh ada yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semestinya dimiliki oleh setiap makhluk yang terkhusus manusia. Contohnya itu misalnya berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan tulus ikhlas seperti sholat, puasa, meninggalkan maksiat, dan selalu mengintrospeksi diri dalam segala kesempatan. Kedua, malu kepada diri sendiri, yaitu ketika kita dihadapkan dengan hal yang pribadi dan bersifat tersembunyi, seperti malu melakukan perbuatan maksiat di tempat umum, malu pada diri sendiri ketika memberi sesuatu kepada orang lain tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rizkiana dengan nomor induk mahasiswa 2220632. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Retno tentang menjual idealisme untuk meraup materi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari kitab Al-Maqbab tentang tidak mengambil manfaat dari pengetahuan dan menggunakannya, yang berbunyi, An Ibni Abbasin Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna unasan min ummati yastafqahuna fid dini wa yaqra'una al-Qur'an wa yaqulun na'til umara fanusibu mina dunyahum wa yatasilu bidinina wa la yakuna dalik kama lam yustana minal qataril as-saw kadzalika yajtana min qurbihim illal khataya. Yang artinya, Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anas emta asgahon dalam agama dan membaca Al-Quran. Dia berkata, sesungguhnya di antara umatku dalam agama mereka dan mereka membaca Al-Quran, sebagian mereka berkata, kami akan mendatangi para pemimpin sehingga kami mendapatkan harta benda mereka
dan kami akan menjauhkan mereka dari agama kami, dan itu dikatakan, seperti tidak akan terhindar dari pohon yang berduri kecuali dirinya. Demikian juga tidak bisa menghindarkan diri dari mereka kecuali kesalahan-kesalahannya. Oleh Ibnu Majah dari kitab Al-Bab tentang tidak mengambil manfaat dari pengetahuan dan menggunakannya. Dari kitab Syarah Hadis Faidul Qadir Juz 2 yang kami terjemahkan, dapat diperoleh beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa umat Nabi Muhammad memperdalam atau memahami hukum agama, dan mereka itu disebut ahli fikih, dan mereka membaca Al-Quran sebagaimana mereka berkata kepada yang lain, bahwa mereka mendatangi para pemimpin, yakni orang yang menguasai urusan manusia, dan mereka mendapatkan kedudukan duniawi dari kepemimpinan tersebut. Hal tersebut merupakan racun yang mematikan, karena bergabung dengan para pemimpin tersebut merupakan kunci atau pembuka dari berbagai kesalahan atau kekeliruan. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pelajari bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk menghiasi batinnya dengan sesuatu yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertekatan dengan penghuni tertinggi dari orang-orang yang didekatkan. Tidak dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan, pangkat maupun harta. Dan salah satu tanda dari orang-orang yang beruntung tidak didekatkan kepada Allah adalah orang yang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menghilangkan sifat sombong. Harithah bin Wahab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, maukah kalian aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang kasar, rakus, dan sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang bahayanya dari sifat sombong. Kesombongan merugikan pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Kelak, tiga perilaku buruk tersebut akan membawa manusia menjadi penghuni neraka. Kemudian sombong hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Kita harus belajar dari kisah iblis. Iblis itu hebat, namun ia sombong dan angkuh, merasa diri lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Apabila kita diberikan kekayaan, misalnya, terkadang kita juga merasa hebat dari orang yang tak punya. Padahal kekayaan dan kemiskinan itu sejatinya hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat seberapa baik orang kaya dan seberapa sabarnya orang yang miskin. Oleh sebab itu, sungguh tak elok jika kita melukai hati manusia lain dengan kekayaan dan jabatan yang sejatinya itu hanyalah titipan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin sudah seharusnya membenamkan sifat sombong dan angkuh. Kita harus merendahkan hati agar tidak dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatasi kesombongan dan keangkuhan, Imam Ghazali menyampaikan 6 nasihat. Yang pertama, jika berjumpa dengan anak-anak, anggaplah bahwa anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita karena mereka belum banyak melakukan dosa. Kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah ia lebih mulia daripada kita karena dia sudah lama beribadah. Yang ketiga, jika berjumpa dengan orang alim, maka anggaplah dia lebih mulia dari kita karena mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu. Keempat, jika melihat orang bodoh, anggaplah mereka lebih mulia dari kita karena melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan mengetahui. Kemudian yang kelima, apabila melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin suatu hari nanti dia akan bertobat dan lebih baik dari kita. Yang keenam, apabila kamu bertemu dengan orang kafir, katakanlah di dalam hati bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan mendapatkan hidayah dan memeluk Islam, sehingga segala dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nasihat Imam Al-Ghazali mengajarkan kita agar rendah hati dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Orang mukmin adalah mereka yang selalu rendah hati dan menghargai manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Fuadina, NIM 2220030. Cara menghilangkan sifat malu. 1. Kita tidak perlu terlalu memikirkan orang lain. Mereka juga tidak terlalu memikirkan kita. Orang-orang yang tak terlalu memikirkan apa yang kamu lakukan, mereka juga tidak terlalu kepo dengan apa yang kamu pakai, bagaimana bersikap, dan sama siapa kamu berteman. Dan yang kedua, bukan cuma kamu yang pemalu. Beberapa orang sudah berhasil mengatasinya, ketemu orang baru jadi gugup, canggung. Kelihatannya orang-orang ekstrovert akan terlihat penuh dengan kepercayaan diri, tapi bukan itu masalahnya. Beberapa orang lebih pandai menyembunyikan keraguan dirinya. Mungkin kamu adalah orang yang selanjutnya yang bisa berbuat kayak gitu. Dan yang ketiga, percayalah, orang lain lebih toleran dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu malu melakukan sesuatu di depan umum dan tampak mengerikan di kepalamu, yakin deh, orang-orang akan memakluminya. Setiap orang telah melakukannya pada titik tertentu, sehingga sebagai besar hanya akan mengabaikan kamu dan melanjutkan kegiatan mereka. Dan yang keempat, belajar menerima diri sendiri. Kamu sudah sadar bahwa orang-orang gak terlalu peduli sama kamu, kegiatan mereka. Dan yang keempat, belajar menerima diri sendiri. Kamu sudah sadar bahwa orang-orang gak terlalu peduli sama kamu. Saatnya kamu yang memikirkan diri sendiri, belajar menerima sikap kamu dan menyiasati perasaan kamu adalah caranya. Dan yang kelima, kamu tidak butuh sempurna untuk disukai, atau kamu tidak perlu disukai. Jadilah kamu apa adanya. Faktanya, ketidaksempurnaan dan keanehan kita bisa jadi daya tarik diri. Bahkan kelemahan yang kamu pikir dipandang sebelah mata sama orang lain bisa jadi kekuatanmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.